Selamat malam pemirsa Happiness. Setiap orang di dunia ini membutuhkan teman. Teman adalah orang yang mau bersama kita di kala senang dan susah. Teman akan membuat hidup kita lebih indah, membuat kita lebih berbahagia. Kita pasti akan mencari teman yang baik. Tapi pertanyaan yang lebih penting lagi adalah, apakah kita sendiri sudah menjadi seorang teman yang baik? Lantas bagaimana cara menjadi teman yang baik dan membahagiakan itu? Kita akan membahasnya malam ini di Happiness with Arfan Pradiansyah bersama rekan saya, Intan Nityasastra. Selamat malam, Intan. Malam, Mas Arfan. Apa kabar hari ini? Baik banget. Soalnya saya bersama teman saya yang baik di sini, yang membahagiakan. Jadinya baik banget. Terima kasih, iya. Saya luar biasa bahagia. Kenapa, Pak? Iya, karena ini Happiness with Arfan Pradiansyah. Oh iya, harus. Harus sesuai dengan temanya, Pak ya. Nah, tapi kita juga akan, nggak cuma berbahagia berdua aja ya. Iya. Kita juga akan berbagi bahagia dengan Anda. Dan kami akan mengundang Anda nih untuk bergabung dengan kami di nomor telepon 021-392-2121. Atau lewat SMS juga bisa ke 0812-1385-3339. Atau Anda juga bisa follow Twitternya, wajib banget nih ya, di @happinessarfan. Atau Facebook kita juga ada nih, happinesswitharfan@yahoo.co.id. Happiness hubungannya dengan teman gitu ya. Friends and happiness. Friends and happiness. Tapi yang namanya teman itu kan macam-macam, Mas Arfan. Betul. Ada teman yang begini, teman yang begitu. Sebenarnya definisi teman menurut Mas Arfan tuh apa sih? Teman tuh orang yang seperti apa sebenarnya? Betul ya. Jadi mari kita mulai dari definisi terhadap yang namanya teman itu ya. Karena semua orang selalu mengatakan misalnya pasangan saya adalah teman terbaik saya gitu. Apakah itu yang kita maksud dengan teman pada talkshow kita malam hari ini? Iya. Ya? Nah, teman itu definisinya ada 4 gitu. Yang kita maksud dengan teman dalam talkshow kita pada malam hari ini. Jadi nomor 1, teman itu adalah orang yang tidak mempunyai hubungan darah dengan kita. Iya kan? Karena kalau punya hubungan darah ya berarti dia kakak atau adik gitu ya. Yang kedua, teman itu adalah orang yang tidak punya ikatan kontrak dengan kita. Jadi ini bukan antara employer dan employee, bukan antara atasan dan bawahan begitu. Bukan dalam konteks seperti itu begitu ya. Yang ketiga, teman yang dimaksud juga tidak ada kaitan dengan asmara. Baiklah. Jadi konteksnya bisa saja misalnya saya berteman dengan wanita gitu, sejumlah wanita, tapi tidak ada asmara di sana. Bukan asmara di situ ya. Begitu ya. Yang keempat, teman itu harus bersifat sukarela. Jadi tidak ada kewajiban, tidak ada keterpaksaan. Semuanya suka sama suka gitu. Jadi teman dalam konteks seperti itu yang akan kita bahas dalam talkshow kita pada malam hari ini. Dan ternyata teman yang seperti itu bisa membuat kita menjadi lebih bahagia. Bener gak sih kalau kita punya teman, hidup kita bisa lebih bahagia lagi? Itu benar atau enggak? Kalau saya sih yakin 100 atau 1000%. Saya senang kalau bersama teman-teman. Atau kalau saya punya teman, saya senang banget gitu. Itu gimana? Betul, jadi penelitian membuktikan ya, bahwa orang-orang yang memiliki banyak teman itu hidupnya lebih bahagia. Kenapa begitu? Karena mereka bisa berbagi, ya. Karena manusia itu kan adalah makhluk sosial, ya. Manusia itu perlu berbagi beban, ya. Dan ketika dia berbagi beban hidupnya itu, dia perlu berbagi kepada orang yang dia percaya, ya. Yang kalau dia sharing itu tidak menimbulkan dampak yang buruk di kemudian hari. Nah, karena itu orang membutuhkan teman untuk bisa berbagi hal-hal yang mungkin rahasia gitu ya. Secara aman gitu. Jadi memang kita membutuhkan teman itu tadi ya. Betul, dan ketika beban itu dibagi, hidup kita kan akan lebih ringan kan. Walaupun belum tentu masalahnya bisa selesai, ya, tapi paling tidak ada orang yang mau mendengarkan kita saja. Itu sudah 50% masalah kita akan terangkat dari diri kita gitu. Bener banget. Tapi tadi Mas Arfan bilang, kita berbagi sharing permasalahan misalnya atau cerita. Tapi kan nggak ke semua orang. Apalagi tadi kalau misalnya ada yang rahasia-rahasia itu ya. Kita harus pilih-pilih temannya itu sendiri. Nah, bagaimana kita memilih atau kriteria teman yang baik itu seperti apa sih yang bisa membahagiakan? Versi Mas Arfan ini gimana? Jadi mari kita lihat teman-teman kita gitu ya. Jadi teman itu, saya ambil contoh misalnya Intan ya. Ada berapa orang teman yang dekat dengan Intan sekarang ini?
Yang deket banyak, Banyak tapi ya? memang kalau untuk cerita yang sangat ini iya. nggak terlalu banyak memang. Berarti Jadi ada- itu pakai jari lah ya. Betul, berapa kira-kira berapa? 6 lah. Oke. Karena penelitian juga membuktikan seperti itu. Ya, jadi teman itu kan ada levelnya, ya. Mulai dari yang pertama namanya kenalan. Ya, Jadi kan awalnya semua orang itu bukan teman kan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengubah dari bukan teman menjadi teman? Caranya gampang kan? Caranya gimana? Kenalan dulu dong. Ya. Berubah langsung statusnya Benar. dari nggak kenal jadi teman sekarang kan banget, gitu ya. banget. Tapi kan itu namanya baru kenalan gitu. Iya. Ya, belum nanti masuk ke level yang berikutnya. Misalnya dari kenalan kemudian menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi sahabat karib Oke. gitu. Ada level-levelnya. Ada level-levelnya. Ada tahap-tahapnya ya. Betul. Dan kita harus melalui itu ya. Sama halnya Betul. kita melalui tahap yang berikut ini. Kita Oke. potong dulu untuk menjelang ke tahap yang selanjutnya, segmen Iya. selanjutnya Mas Arfan ya. Oke pemirsa, sepertinya kita harus nih ya tahan dulu sejenak pembahasan ini mengenai friends and happiness. Seru banget. Saya senang banget kalau udah membahas teman-teman saya Iya. yang membahagiakan tentunya ya. Pastinya, Dan ya. kita akan tahu lagi nih bagaimana menjadi pribadi yang bisa menjadi orang atau teman yang bisa membahagiakan teman-teman kita di sekelilingnya ya. Betul. Oke, kita akan bahas lagi sesaat lagi, tetap bersama kami di Happiness with Arfan Pradiansyah. And if you wanna be happy now.